Halo guys, welcome back to my channel. Hari ini kita mau panen perkebunan lombokku. Oke, aku menanam lombok ini sudah lama guys, dan sekarang waktunya panen. Let's go. Mau tak panen malahan dipanen duluan. Ya udahlah, nggak apa-apa. Soalnya aku kesuwen dek mau. Nah, alat tempurnya ada gunting dan ceting. Caranya gimana? Ayo tak ajari guys. Ini ada lombok ya di sini ya. Mana sih? Ini lombok nih. Nih lombok nih. Caranya tinggal di tik masuk. Kok bisa merah-merah sih lomboknya? Aku pakai pupuk guys. Pupuknya namanya pupuk NPK Mutiara. Aku beli di toko oren. Sebenarnya tanamanku tuh banyak guys, nggak cuman lombok aja. Aku punya, waktu itu aku pernah punya tomat, terus punya melon. Tapi ya begitulah, nggak terawat. Terong juga ada nih, tapi ya gitulah guys, garing. Caranya kayak gini guys. Aku nggak bawa tripod jadinya satu harus memegang kamera. Ini langsung masuk kan. Oke, kita geser lagi. Main lah kalau segini, beli paling 3.000 dapat segini. Tahu 5.000. Sekarang lombok. Lomboknya pedas banget ya guys, kayak gini. Nah, ini biasanya aku kalau panen itu sekitar seminggu bisa sekali panennya kalau pas lagi hujannya banyak. Tapi kalau hujannya sedikit, mungkin aku panennya 2 minggu sekali. Tergantung airnya, musim hujannya, intensitas hujan. Nih. So, nah ini masih bakal-bakal guys. Paling ini sekitar 4 harian lagi. Oke, kita panen dapat segini untuk pagi ini. Nanti kita lanjut lagi. Lanjut, kita mau menanam. Hari ini temanya gardener atau menanam. Aku menanam bayam hijau. Iki aku beli di toko oren lah. Nek mau kan aku wis bilang toh nek aku pakai pupuk lah. Pupuknya namanya NPK Mutiara 16 strip. Kayak gini bisa beli di toko oren guys. Kalian bisa beli di toko pertanian kan. Tapi aku gak ngerti so beli sakmene apa ora. Soalnya kan iki larang ki NPK Mutiara gini sak karung. Ki nek sakmene murah sih. Oke. Nah iki bayam hijau. Bibit bayam hijau iki gak ganggu semai-semaian, jadi langsung aja ke media tanamnya. Kita pakai media tanam tanah dicampur sama ini loh, serindel wedhus atau kotoran kambing sebagai media tanamnya guys. Oke. Usahakan kalau menanam itu pakai tanah yang gembur ya guys. Ciri-ciri tanah gembur itu biasanya ada cacingnya. Karena kalau tanahnya gak gembur, ya kemungkinan hidup iso. Cuma gak maksimal, bantet atau lain sebagainya. Nah, ini penuangan bibit bayam hijau.
Nah, caranya nanti disebarin kayak gini. Kalian kalau mau gak roto. Kalian kalau mencoba, kamu ini guys, kan mumpung air hujannya banyak, jadi kita menanam yang membutuhkan banyak air. Contohnya ya bayam iki. Karena beberapa tumbuhan kan ada yang tidak membutuhkan banyak air, kayak semongko ini kan dia nek pakaian air gak bisa tumbuh besar, tapi semongko yang membutuhkan air. Yuk kita tutup. Setelah ditaruh di permukaan tanah, ditutup lagi sama tanah kayak gitu. Tujuannya biar dia nggak langsung terpapar sinar matahari, proses fotosintesisnya biar maksimal guys. Nah, usahakan pakai media yang, kembali lagi ya, usahakan pakai media yang gembur, nggak perlu mahal-mahal guys. Di sekitar kalian kan ada tanah tuh, tanah nanti diolah dulu dengan dikasih pupuk, bisa pupuk organik, bisa pupuk anorganik, kasih air yang banyak sampai dia tuh gembur kayak gini. Terus jangan lupa disiram, ini disiram guys, jangan lupa dikasih pupuk. Pokoknya bisa kayak pupuk moto kayak gitu bisa, nggak harus pupuk yang bermerek NPK mereka kayak gini. Karena aku kan pengen pertumbuhan yang maksimal, jadi aku pakai NPK. Ada cara pakai pupuk NPK, ambil air secukupnya, kasih beberapa butir NPK nya. Nah yuk masuk, larutkan NPK itu ke dalam air. Loh, itu nanti nggak bahaya di tangan mbak pupuknya. Nah selama ini aku aman guys, pakai pupuk NPK aku kasih ke air, terus aku ini pakai tangan, karena aku juga nggak yang sesering itu pakai pupuknya. Aku pakai pupuk itu di awal pertumbuhan, terus nanti kalau udah berbuah atau udah mulai tumbuh daun itu baru aku kasih pupuk lagi. Ini kayak gini warnanya tuh kayak langsung butek, dia larut ke dalam air guys. Tujuannya apa? Tujuannya ya biar subur. Ini kan sebagai makanan tambahan ya, sebagai makanan tambahan dari tumbuhan itu, kayak vitamin lah kalau kita ya makhluk hidup ya, sama makhluk hidup sih. Tuh secukupnya aja, nggak usah di semuanya, secukupnya. Nanti sisanya ini kita kasih ke tanaman kita yang lain gitu. Oke, sip. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Ini sekarang aku mau melihatin kalian tanamanku yang lain. Ini ada daun jeruk purut, pohon daun jeruk purut. Ini pohon daun jeruk purut. Yang ini pohon salam, daun salam. Ya ini juga pohon daun salam. Nah, sisanya NPK mutiara tadi aku kasih ke daun jeruk, pohon daun jeruk, untuk proses memasak dia. Aku kasih ke daun jeruk yang ini secukupnya aja guys, gak usah banyak-banyak. Soalnya kalau kebanyakan juga dia ini malah yang tumbuh bukan daun ini, bukan pohon yang utama, kadang rumput-rumput kayak gitu. Nah kita kasih ke daun salamnya guys. Dia agak kuning ini daun salamnya, kayaknya kebanyakan sinar matahari deh ini daun salamnya, jadi kuning. Nah buat daun yang jeruk, pohon daun jeruk kita buangi ya guys.
rumputnya biar dia tumbuh dengan maksimal. Dia udah tumbuh daun baru nih, ini daun baru nih, dan yang ini kita buang juga rumputnya. Oke. Bagus kan guys, aku suka menanam, aku tipe orang yang suka menanam, karena aku nggak suka kalau itu bunga, aku kurang suka. Aku sukanya yang tanaman hidup, apotek hidup, terus kayak sayur-sayur, lombok gitu. Punya pohon kemangi. Nah, kita kasih kemangi ini pupuk ya banyak karena dia pohonnya banyak. Nih, ini kemangi, ini ada melon. Nanti kalau udah mulai tumbuh agak panjang, kita pindah melon itu ke media tanah yang langsung ke tanahnya. Kalau ini kan masih di pot nih, nanti kita langsung pindah ke tanah kalau dia udah mulai besar. Nah, ini kemangiku udah mulai tumbuh guys, lihat. Uhuy. Kita lanjut buat membuat media tanam langsung ke tanahnya. Nih, kita butuh space paling 1 meter kali setengah meter buat membuat space tanah untuk menanam bayam tadi. Sisaan dari bayam yang ditanam di atas talang kita lanjutin menanam di media tanah gitu. Nah, ini di apa ya namanya, dicangkul, bukan, ini harusnya dicangkul sih, cuman cukup pakai itu sekop, jadi di iniin tanahnya, dijadiin satu biar nggak menggumpal. Nah, setelah itu disirami, habis disirami dikasih bibitnya tadi, terus dikasih pupuk, dikasih sekat buat apa? Nggak ngerti. Apa pengen ngerti wae. Dikasih sekat biar nggak diicak-icak sama ayam. Proses pemasangan pembatas atau sekat untuk media tanah buat menanam bayam hijau, biar nggak lupa kalau kita menanam di sini. Oke. Ini teman-teman, salah satu aktivitas namanya rumah mangan lestari RPL, bentuk wujud dari ketahanan pangan sama ketahanan keluarga. Kita belum berkeluarga, tapi kita memberikan informasi ke teman-teman semuanya kalau ini bakal bermanfaat buat teman-teman. Modalnya nggak banyak sih guys, aku beli bibitnya itu kayaknya harganya 3 ribuan deh, bibitnya 3 ribuan, terus NPK nya itu aku lupa harganya berapa, nggak mahal pokoknya, nggak sampai yang 20.000 gitu, enggak. Aku beli yang bibit daun jeruk purut tadi harganya 5.000 satu, aku beli 2 10.000. Kalau bibit daun salamnya itu 7.000. Nah, waktu beli udah ada daunnya guys, nggak cuman yang bibit benih gitu, enggak, dia udah ada daunnya. Kalau yang bayam ini masih berbentuk benih. Ada sih yang model bibit gitu, kayak lombokku tadi aku belinya itu bibit yang udah ada daunnya, bukan yang benih bibit. Nggak berbeda
sebenarnya nggak berbeda antara bibit yang benih dan bibit yang daun, itu nggak beda, tergantung teman-teman tingkat kesabarannya aja, telaten yang mana. Kalau yang udah ada daunnya itu memang benar-benar harus dipantau terus, karena kan ya kadang perpindahan cuaca itu nggak menentu, bisa kayak mati atau patah atau dimakan hewan, jadi harus dipantau terus yang ada daunnya. Kalau yang masih benih kita harus rajin-rajin buat nyiram. Nih kita sekarang nyiram pakai NPK Mutiara atau pakai pupuknya, guys. Nanti aku bakal ngeliatin kalian tanaman togaku yang lain, salah satunya adalah serai. Tadi aku belum syuting serainya. Nah, ini dikasih pupuk dulu, pupuk NPK Mutiara tadi, biar tumbuh dengan maksimal. Nah, usahakan di sinar matahari yang cukup, jangan terlalu panas, jangan terlalu rimbun juga. Jadi lihat dulu sinar mataharinya itu seperti apa. Nah, kalau cabeku tadi dia tumbuh di bawah pohon mangga, jadi nggak langsung kena sinar matahari. Nah, ini tanaman seraiku, guys. Tanaman serai ada 2 ya. Tanaman seraiku ada 2. Ini dia sudah punya daun, yang satu belum. Nanti kalau sudah tumbuh dia bakal banyak banget tumbuhnya. Nanti aku liatin deh punya aku yang satunya. Ini bakal tanaman yang baru gitu. Nah, ini guys, ini tanaman seraiku yang banyak, yang sudah tumbuh lebih lama. Nah, dia bisa tumbuh banyak banget karena serai itu memang mudah sih, asal dia mendapatkan air dan matahari yang cukup, dia bakal tumbuh sendirinya. Serai ini nggak pernah aku kasih pupuk apapun, cuman aku kasih air. Untuk tanahnya juga, lihat, tanahnya sedikit tapi dia bisa tumbuh dengan maksimal karena terik cahayanya cukup gitu. Tanaman serai sangat berguna untuk masak, bisa dibuat minuman juga, banyak manfaatnya lah. Oke guys, kita lanjutin videonya sambil skincare karena masih ada beberapa waktu, sayang kalau nggak digunakan. Nah, aku habis mandi, aku mau pakai yang pertama toner. Nah, kan kalau aku pernah bikin tentang rutin skincare rutin, kalau ini yang buat siang hari. Ini skincare buat siang hari guys. Yang pertama aku pakai toner. Sama sebenarnya, kita pakai basic skincare untuk merawat dan meregenerasi kulit mati, mengangkat sel-sel mati gitu. Setelah aku pakai toner, aku pakai serum. Nah, aku di sini pakai acne serum. Acne serumku dari brand V. Aku nggak mau nyepil. Nah, aku kalau pakai aku kasih tangan guys, kasih tangan serumnya. Ini serumnya. Kadang aku langsung taruh ke muka juga karena aku lagi pengen di tangan. Sebenarnya ditaruh di tangan tuh boleh-boleh aja selagi tangannya bersih. Nah, kebetulan kan aku habis mandi, jadi oke. Nah, aku pakai serum. Nah, biasanya aku kalau habis pakai serum, aku pakai lip care dulu karena kering banget.
pakai lip care, pakai matte lip cream. Gak apa-apa lah, itu gak apa-apa guys. Pakai lip cream. Udah, aku lanjut pakai moisturizer. Kenapa harus pakai moisturizer ya? Karena ini berfungsi buat melembabkan muka kita gitu. Nah, moisturizer tuh beda-beda, ada yang untuk kulit kering, untuk kulit berminyak, tergantung kebutuhan kulitnya kayak apa. Basic skincare itu penting. Pakai moisturizer ya. Nih, muka aku setelah pakai moisturizer ada bedanya nggak? Apa sama aja? Nah, setelah pakai moisturizer jangan lupa pakai. Nah, aku biasanya kalau sebelum pakai sunscreen, aku biasanya pakai day cream. Cuman day creamku lagi habis, jadi aku ganti pakai Glycolid Acid. Glycolid Acid 10%. Tak tutup ininya. Mereknya tak tutup. Blur, itulah pokoknya Glycolid Acid 10% untuk menghilangkan bekas-bekas jerawat. Nah, kebetulan aku punya bekas jerawat di sini. Nah, ini bisa menyamarkan bekas-bekas jerawat yang ada di muka kita. Aku kadang pakai juga di mata pandaku biar hilang. Tapi ini sebenarnya dari lahir sih guys, mata pandaku ini udah aku kasih beberapa treatment tapi belum ngaruh. Terakhir aku pakai ini. Nah, setelah pakai Glycolid, wajib menggunakan sunscreen. Karena semahal apapun skincaremu, serajin apapun kamu treatment di klinik manapun, ketika kamu nggak pakai sunscreen, ya sama aja. Nah, ini bisa buat cewek cowok ya guys, basic skincare, gak cuma cewek aja. Aduh, kelihatan. Aku pakai yang 30 SPF. Nggak mesti, kadang ya 50, kadang 30. Kali ini aku pakai yang 30 SPF. Lagi adzan ya guys. Udah selesai. Gini aku kalau habis mandi kayak gini guys. Nah, nanti kalau mau pergi tinggal sesuaikan aja mau pakai basic make up. Aku nanti kapan-kapan mau bikin deh basic make upnya, basic make up apa aja gitu. Nah, bikin basic skincare setelah mandi kayak gini. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.